Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 01 Salatiga dan teman-teman PPL, PLP 3 yang saya hormati pula dari KSW. Di siang hari ini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat karunia dan semua yang diberikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dapat bertemu dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Salatiga, dan mungkin tidak hanya di Kota Salatiga tetapi satu Indonesia hampir sama seperti itu. Untuk siang hari ini nanti kita akan mendengarkan, jadi tidak hanya mendengarkan dari saya, tetapi saya mohon nanti masukannya dari Bapak Ibu yang ada di sini terkait apa yang saya paparkan. Namun sebelumnya saya mohon persetujuan dulu. Nanti untuk yang mau tanya atau menyanggah ketika saya menyampaikan atau setelah selesai saya menyampaikan. Setelah selesai. Oke. Setelah selesai kawan, berarti nanti setelah selesai baru kita lakukan sesi tanya jawab atau tanggapan gitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami mohon untuk bisa berdiri terlebih dahulu supaya tidak ngantuk. Dan Pak Bayu, kami mohon untuk bisa memimpin yel-yel di siang hari ini. Kami persilakan Pak Bayu. Di depan, monggo. Oke, saya Profesor di siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, mohon perhatiannya. Jadi kita melakukan yel seperti biasa ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Di mana kita? Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Siapa kita? ASN Indonesia. Dinas Pendidikan Kota Salatiga Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tilosa Jaya. Tilosa Jaya. lagi Tilosa Jaya. Ting ting jos, ting kenyang ting jos. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Semoga silakan bisa duduk kembali di tempat yang sudah disediakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, santai, maksudnya kita siang hari ini diskusi bareng-bareng tentang apa itu budaya positif. Sebelumnya, Bapak Ibu pernah mendengar apa belum tentang budaya positif ini? Sudah pernah apa belum? Budaya ini budaya toh. Sudah pernah mendengar? Sudah. Budaya itu apa? Kebiasaan. Tuh, budaya itu suatu kebiasaan atau pembiasaan atau hal yang dilakukan terus menerus, itu suatu budaya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian positif, hal yang baik, hal yang tidak negatif gitu ya. Positif, hal yang tidak negatif. Oke, budaya positif, dua kata itu kemarin saya dapatkan dari CGP. Ternyata isinya insya Allah sangat bermanfaat untuk pendidikan kita, terutama di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita. Budaya positif, jadi semua pembiasaan-pembiasaan atau kebiasaan yang nantinya guru atau siswa lakukan, yang itu nanti bisa membawa dampak positif bagi kita semuanya selaku pendidik juga siswa. Nanti apa saja yang ada di situ kita lihat satu persatu. Jadi ini saya membuat kesimpulan terlebih dahulu mengenai peran saya atau peran pendidik di sini dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai guru yang baik itu penting. Kalau saya belum tahu menurut teman-teman baik atau tidak, nanti saya akan minta pendapatnya dari teman-teman. Penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ini.
Kemudian untuk budaya positif sendiri itu dapat terwujud dengan menerapkan beberapa konsep yang ada di sini. Ada 5 konsep di situ. Yang pertama itu tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Nanti kita akan lihat. Kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Kok enggak muridnya ya? Mengapa kok gurunya ya? Nah ini kemudian keyakinan sekolah atau yang biasanya kita sebut keyakinan kelas. Ini sudah semuanya melaksanakan. Dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu nanti akan kita lihat satu persatu. Dan saya nanti mungkin sedikit menunjukkan, bukan memamerkan, tapi apa yang sudah saya lakukan kemarin kepada anak-anak yang mengalami sedikit masalah di dalam kegiatannya sehari-hari. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Kita mulai yang pertama. Untuk disiplin positif, bisa minta tolong dibacakan salah satu Bapak Ibu atau Pak Sidit. Monggo Pak Sidit. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hubungan. Nah, terima kasih Pak Sigit sudah membacakan disiplin positif. Disiplin yang positif, bukan disiplin yang negatif. Itu mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri. Saya beberapa waktu yang lalu pernah bilang ke Bapak Ibu, maksudnya ketika kita berdiskusi, memunculkan kesadaran diri anak itu menurut kami yang kemarin mendapatkan ilmu CGP itu lebih penting daripada kita menyadarkan anak itu yang belum tentu sadar. Maksudnya gini, ketika kita ada anak yang mohon maaf terlambat, kita ingin menyadarkan anak itu, tetapi dalam hatinya mereka punya kebutuhan masing-masing yang tidak bisa kita kita prediksi. Oh, cah iki kok telatan. Itu bayangan kita, pandangan kita. Tetapi ternyata anak itu merawat orang tuanya di rumah yang sedang sakit setiap paginya. Apakah kita bisa tahu seperti itu? Ya. Belum tentu. Nah, itu di situ bagaimana lebih mengembangkan kesadaran diri. Karena ketika kita menginginkan atau berharap lebih kepada orang lain, kekecewaanlah yang akan kita dapat selamanya. Ketika kita berharap lebih, ya siap-siap kecewanya juga lebih. Termasuk kepada anak kita pengen anak kita ranking 1 sekota, harapannya seperti itu. Tapi ketika belum ada kesadaran dari kita, dari anak-anak kita, ya mungkin nanti dulu. Kita harus sadar diri dulu, sadar posisi, kemudian apa? Sadar apa Mas? Oh, jadi judul lagi. Ya, intinya seperti itu. Ini lebih menguatkan internal atau motivasi intrinsik siswa supaya siswa ini bisa sadar dengan sendirinya, bukan karena paksaan kita, bukan karena kita ingin siswa itu sadar, tetapi mereka bisa sadar diri seperti itu. Jika dia telat, bagaimana nanti kita cara melakukannya supaya dia itu sadar. Dan dari telat ini DE ora wedi kita seneni, tetapi nanti juga bisa muncul kesadaran dalam dirinya. Itu seperti itu intinya untuk disiplin positif. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia, Pak Bayu bisa membacakan? Ya, jadi ada 3 poin ya Pak. Motivasi perilaku manusia. Poin pertama itu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Poin kedua itu mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain.
poin ketiga itu untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya. Nah, ada 3 poin. Terima kasih Pak Bayu. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, tidak usah malu, maksudnya kita di sini sharing dan tidak ada yang mengejar paling benar atau paling salah, dan kesalahan pun tidak selamanya salah. Suatu saat nanti kita akan memperbaiki untuk menuju ke hal yang benar. Karena Pak Bayu berkata menuju benar itu kadang butuh salah dulu. Tidak selamanya orang benar terus, tidak selamanya orang salah terus, tetapi suatu saat pasti akan menuju ke suatu yang namanya kebenaran. Kalau siapa yang mau tunjuk jari siapa? Sebelum saya tanya Mas. Tunjuk jari dulu, tunjuk jari dulu. Pertanyaannya Keri. Ada? Iya, nanti jalan aja. Kalau Bapak Ibu milih yang menghindari, pertama, kedua, atau ketiga? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang sering ada dalam diri kita, dalam bekerja atau dalam melayani anak, itu milih yang pertama sesuai dengan yang kedua atau sesuai dengan yang ketiga? Ketiga, sudah benar-benar menghargai diri sendiri sesuai nilai yang dipercaya. Yang ketiga, Benita, terima kasih. Yang lainnya? Yang pertama, masih menghindari ketidaknyamanan ya. Wah, kok nek orang garap kok enggak. Iya. Pasti ada seperti itu. Saya nomor 2 Pak. Nomor 2 ya? Karena saya pedagang ya Pak ya. Oh, Jadi saya nomor 2. Poin dia. kan ibadah pedagang. Oh, iya. Saya nomor 2. Ya, benar Pak Bayu jujur karena pernah bilang ke saya, Pak kalau kan ikut duit tuh Pak kayak gitu. Ya. Bendera bosnya. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, kita mencoba jujur sesuai mana sih kita kayak gitu. Nah, ternyata dari ketiga ini ada beberapa dari kita yang hampir sesuai dengan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang sudah baik itu sebenarnya yang ketiga. Jadi menghargai diri sendiri sesuai nilai yang dipercaya. Jadi kita itu telat bukan karena peraturannya jam 7, bukan karena atasan kita menyuruh kita untuk tidak telat, tetapi dari situ kita sudah menghargai diri sendiri. Saya itu nanti jadi contoh bagi murid saya. Nek saya telat yo aku no, kan lucu. Mosok muridnya mangkat gasi-gasi, saya mangkatnya aja. Enggak nyindir dulu. Ini maksudnya orang berikan contoh enggak. Orang lah lucu langsung lihat. Manjolek kan. Itu contohnya seperti itu, yang menghargai diri. Jadi saya ini pendidik, kalau saya sering keluar, saya sering berkata yang tidak baik, seperti yang ketika kemarin rapat kan sempat disinggung ya, berkata yang baik dan apa itu Pak Widi menyampaikan. Nah itu kan lucu ketika kita sebagai pendidik, karena kita menjadi contoh bagi murid kita, sekitar kita, bahkan masyarakat ini memandang guru ini, guru kok semuanya pendek dan sebagainya. Nah itu salah satu sadar diri untuk menghargai diri sesuai dengan nilai yang dipercaya. Itu yang baik. Nah yang belum baik ini bukan berarti salah, tetapi di situ memang naluri manusia, naluri seseorang itu pasti ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya pernah dan sering, aku ngumpul ke laporan peduli lingkungan. Nah itu kan ben radio kan, terus akhirnya terpaksa besok awan bengi sore. Monggo Pak Dik. Monggo, bisa masuk saja. Ini baru designasi Pak Bapak ini. Ya, kita lanjutkan. Itu contoh salah satu menghindari ketidaknyamanan. Wah aku ini pernah pengen telat, jadi ini pengen telat. Ini mergo ini di
untuk tidak telat, ya wis lah aku tak mangkat gaji anakku mbah piye kayak gitu. Nah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ya. Tidak bisa diprediksi ya, karena keadaan waktu itu keadaan proses ya. Terus yang tengah itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Wah, keren nih Pak itu makan gaji bendino. Nah itu akhirnya Pak Wiki gaji terus. Neng karena memperoleh penghargaan dari temannya. Tuh Pak Wiki keren dan sebagainya Mas. Tidak berarti panjenengan baru datang langsung dibully, tidak ya. Tetapi ini contoh dari apa yang ada di tengah. Itu penghargaan dari orang lain. Jadi Dewi tetap disiplin, Neng ya tetap mengharapkan mau imbalan dari orang lain. Nah, itu yang tengah contohnya seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia. Dan ketiganya itu ya memang sekali lagi tidak ada yang salah, hanya saja ada sesuatu yang perlu ditempatkan di mana keadaan kita mengalami keadaan tertentu seperti pagi hari itu ya wajar lah ketika kita mau berangkat ada yang kalian kredit. Nah itu ya monggo nanti kita bisa milih salah satu, sadar diri sadar posisi, atau masih ingin menghargai orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan itu ya. Kalau itu, nanti dari ini dulu ada yang mau disampaikan apa tidak? Monggo. Ya apa-apa. Mas, Pak, itu yang tengah salah nih, aku orang boleh duit kok. Nah, Bayu bisa nanti. Disampaikan. Contohnya aku. Cukup? Cukup, baik. Karena Mia sudah menunggu. Oh, monggo, Pak Widi, tanya dulu. Gimana? Lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja. Mungkin aku di Pak Anas. Jadi bukan lebih ke contoh, tapi lebih ke teladannya. Contoh itu kan gampang ya, copy paste kamu. Tapi kalau teladan kan susah. Bagaimana cara dulu ini memberi pembiasaan untuk anak, tapi kita juga bisa melakukan gitu. Kayak contoh kan mau gampang. Ini tak kasih contoh, ya besok seperti ini ya udah dulu kan teladan ini nggak apa-apa. Tapi nek teladan kan beda. Iya betul. Nah teladan ini memang sulit. Saya pengalaman di kelas berapa dari mana? Tapi aku sempat masuk TK berbesmili karena arahan dari seorang guru, maksudnya kan saya mencoba hal-hal yang seperti itu. Terus saya melakukan itu, ada anak yang ketika itu masalah apa ya itu intinya, terus saya tanya, lah kamu kenapa kok bisa sabar seperti itu? Ya kan saya contoh Pak Anas. Nah itu di kelas 3 kalau enggak di kelas 5 namanya siapa itu. Nah itu hal yang banyak, maksudnya pengalaman-pengalaman dari murid itu yang bilang ke saya, intinya menyontoh dari guru-guru, bukan hanya saya tapi di situ. Nah itu teladan itu memang tidak mudah, tetapi ketika kita mengusahakan diri untuk sadar diri, insya Allah nanti kita bisa menjadi teladan yang baik. Itu penelitian. Kalau boleh sih sebenarnya kita meminta anak untuk berbuat seperti ini, karena itu bagian dari mengingatkan sesama untuk tetap berbuat baik di jalan yang itu nggak masalah. Yang penting sebisa mungkin kita juga kalau bisa melaksanakan. Nah kayak gitu. Karena kalau kita nggak melaksanakan ya mungkin anak atau orang lain pun kowe orang melakukan kok. Nah kayak gitu, itu yang akan terjadi. Ada lagi? Monggo Pak Ibu. Sedikit Mas, ini cuma bertukar pengalaman nih. Saya dulu waktu ngajar di SMK, saya itu pernah menghukum anak yang datang terlambat. Setelah anak saya hukumnya cuma ringan, dia suruh bersih-bersih. Waktu saya suruh bersih-bersih, dia itu nangis. Akhirnya saya tanya, loh kenapa nangis? Pak, saya sudah dari subuh, sudah berangkat dari rumah. Dia itu jalan kaki, kalau memang ketinggalan angkot, dia sudah tidak dapat angkot lagi, makanya dia jalannya sekitaran 4 kiloan lebih lah, jauh. Nah, artinya gini,
Satu, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Sebenarnya karpet ini dapat mendisiplinkan seseorang, tapi memang betul nggak di situasi dan kondisi memang kita tidak tahu yang terjadi di lapangan. Tapi selama kita akhirnya kita mau berusaha merubah perilaku, artinya merubah pola kenyamanan kita, sebenarnya kita bisa datang untuk tidak terlambat, artinya gitu. Kalau memang ada hal yang lain itu kan sudah bahwa alam, artinya konsekuensi kita orang laju lah gitu ya. Artinya kalau kita mau merubah, insya Allah kita tidak akan terlambat. Ya, terima kasih Pak Widi. Ini berbagi pengalaman dari Pak Widi. Nah itu tadi ya warna-warni tadi, maksudnya anak terlambat itu kalau bisa, maksudnya kalau bisa jangan langsung dimarahi bu telat dan sebagainya, tetapi lebih kita cari tahu apa penyebab pastinya. Kalau penyebab dari alasan anak itu kadang anak bohong untuk menutupi mengapa dia terlambat, tetapi alasan pasti ini bisa kita lihat dari cerita orang sekitar atau juga maksudnya kita melakukan observasi secara langsung kepada anak tersebut. Nanti ketika kita sudah tahu baru menyesal, biasanya seperti itu. Kalau kita marahi langsung maksudnya. Nah itu di situ positif. Jadi lebih ke bagaimana menimbulkan kesadaran diri dari anak tersebut. Itu Pak Rudi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjut dulu. Pak Bayu masih on. Ini tadi ini penjelasannya dari yang di depannya tadi, motivasi perilaku manusia. Tidak usah saya jelaskan lagi. Sekarang yang posisi kontrol seorang guru, ini yang ketiga. Nah, ini mengapa kok seorang guru ini penting dalam melakukan posisi kontrol atau menentukan posisi kontrol. Jadi ketika kemarin saya mendapatkan ilmu dari CGP itu ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, keempatnya pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira yang tengah-tengah yang apa Bapak Ibu? Yang tengah, betul. Yang paling atas penghukum, yang paling bawah manajer. Kalau yang paling baik di situ sudah ada di bawah yang apa? Manajer. Nah, sudah tahu bagaimana posisi kontrol sebagai manajer dari Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu? Ada Pak Ibu? Manajer itu apa ya? Pengelola yang bisa mengatur, yang bisa memanage sehingga lancar. Banyak gitu ini. Oke, satu persatu di situ sebagai penghukum ini sudah jelas ketika ada anak yang bersalah itu kita posisinya kalau sebagai penghukum itu langsung telat ya telat. Bariki ngepelong kelas, tak kelas ngepel kabeh, itu penghukum. Artinya dia langsung merespon secara aturan yang berlaku, secara naluri seseorang yang berhadap kepada anak tadi. Artinya langsung dimarahin, katanya seperti itu. Nah itu penghukum. Dan ada hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan. Karena tadi kalian berkelahi, silakan sekarang pagar itu kalian cek sampai sore nanti. Nah itu penghukum. Jadi wis memarahi bisa ada hukumannya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini jadi wonge apik, takon-takonnya apik. Ning biasanya celekit. Ini membuat rasa bersalah anak. Jam sampai ini kok wis mangkat. Nah maksudnya ini karena ini biasanya telat jam itu seperempat dia mangkat. Ning guru ini ngomong jam semini kok wis mangkat, kan telat. Maksudnya kayak gitu bisa menimbulkan rasa bersalah dari anak. Karepe guyon tetapi karena penangkapan anak beda-beda,
nanti bisa menimbulkan rasa bersalah pada anak. Dan biasanya ini ada ekspresi bersalah dari anak, kecuali anak-anak tertentu, maksudnya mohon maaf yang butuh sesuatu yang khusus, itu memang ada beberapa penanganan bagi anak-anak yang khusus. Nah itu membuat rasa bersalah, intinya membuat anak menjadi merasa bersalah. Itu banyak melalui kata-kata kita yang membuat anak jadi merasa bersalah. Nanti ada efeknya. Kemudian sebagai teman, nah ini sebagai teman ini sebenarnya sudah mulai baik, tetapi ketika kita sebagai teman ini harus ada sesuatu yang bisa untuk anak itu dan tidak menyepelekan kita. Jadi itu tambahan. Ini sudah mulai bagus karena di situ anak sudah bisa menyadarkan diri. Maksudnya anak bisa mulai sadar diri, tetapi nanti ada efek yang lain. Anak ini menjadi seolah menyepelekan guru, atau ketika guru ini ada ya dia nyaman, tetapi ketika dengan orang yang lain tidak nyaman. Nah ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau ini sudah lebih baik lagi, artinya di situ ketika menangani sesuatu permasalahan di anak lebih ke bagaimana kita tanya-tanya, tetapi tidak langsung menyalahkan anak. Karena tadi dari mana kamu? Maksudnya ditanya-tanya, kemudian juga di situ tadi sama siapa saja, orang langsung mau kok gelut. Nah kayak gitu tidak, tetapi lebih bagaimana kita mengulur atau menstabilkan posisi anak ini supaya tidak merasa bersalah. Kayak itu yang pemantau. Kemudian yang manajer ini yang menurut kemarin paling baik. Jadi posisi manajer ini satu, tidak membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, penanganannya juga sesuai. Dan yang ketiga itu bisa benar-benar memunculkan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri dengan kata-kata yang kita ucapkan. Itu sebagai manajer kayak gitu. Dari 5 posisi kontrol ini ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapak Ibu atau ditanyakan? Coba. Monggo, kalau yang mau bertanya monggo. Dari sebelah saya dulu. Rekan-rekan PLP 3 ini dulu pertanyaan saya tadi. Tidak ada? Kalau ada sekitarnya bisa. Ya, saya tanya. Kalau dari Bapak Ibu cenderung kemana? Biasanya cenderung kemana? Cenderung kemana? Kalau saya Pak Anas, ya, kalau saya mengambil dua biasanya. Kalau dulu waktu mengajar di kelas di SMK, artinya ada penghukuman, dari itu ada pertemanan. Artinya waktu kita selesai menghukum, ada kita juga bahasanya kelasnya terpusat. Setelah itu, setelah penghukuman selesai, ya kita kembali lagi membawa untuk menjadi temannya dia. Jadi kelihatan anak itu tidak, aku dicek kalau Pak Guru kan tidak. Artinya setelah jika kamu salah berarti ada konsekuensi salah. Kalau memang tidak salah, sudah kita berjalan seperti apa. Bahkan sebagai teman untuk biasa ngobrol sama waktu pembelajaran, artinya dia bisa memposisikan, oh aku ini posisi murid, dia sebagai Pak Guru, artinya bisa menghargai sesamanya. Terima kasih Pak Widi. Ada 2 posisi ketika ada sesuatu seorang anak yang melakukan kesalahan, penghukum dan lanjut ke teman, dibobsek ke kontennya, itu tidak masalah. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain? Tanya deh Pak. Iya, apakah seorang guru itu harus memilih salah satu dari 5 ini? Nah, atau sebenarnya bisa fleksibel mengikuti anak? ya. Yang disampaikan Pak Widi tadi ada 2. Jadi penghukum dan teman. Artinya di sini begini. Yang paling baik itu memang yang manajer. Ketika anaknya normal, sesuai, keadaannya juga sesuai, dan jalannya permasalahan itu sesuai, itu manajer bisa diterapkan. Tetapi kembali lagi,
keadaan di mana anak itu, bagaimana posisinya, bagaimana mentalnya, bagaimana kestabilan emosinya dan sebagainya. Nah, di situ kalau saya secara pribadi lebih ke sesuai dengan keadaan yang ada. Nek anak itu kok sadarnya diri harus dimarahi, berarti ya kita bisa melakukan marah kepada anak itu. Tetapi ada dampak yang nantinya akan terjadi, pasti itu. Dan juga misal memilih satu posisi kontrol, gitu gue. Misal kita memilih satu posisi kontrol, itu nanti juga akan ada dampaknya tersendiri. Kalau yang teman itu tadi sudah saya menyampaikan, ya nanti bisa timbul menyepelekan guru karena mereka menganggap sebagai temannya. Seperti itu. Jadi kembali ke keadaan di mana peristiwa itu terjadi, mana ya sesuai. Tetapi ya mengapa kok yang manajer ini paling baik? Ini sudah ada yang buktikan bahwa manajer ini nanti memang benar-benar bisa menimbulkan motivasi intrinsik siswa gitu. Tapi juga dengan dukungan keluarga ya. Betul. Karena ini aku punya kasus seperti ini Pak Anas. Di kelas 3 itu ada satu anak, dia itu izin ibunya melahirkan. Saya pikir cuma 1 hari, ternyata sampai 3 hari ya selesai. Kemudian tidak berangkat lagi, tidak izin. Ya saya diam. Nah kebetulan kemarin itu anaknya itu ibunya izin lagi. Katanya anaknya belum kesiangan. Saya bilang gini, ya udah Bu, kalau kesiangan tetap aja berangkat. Anaknya takut Bu, nah takut kenapa? Mau tidak ada yang memarahi, saya gitu. Ya anaknya itu memang Bu, mentalnya kurang, jadi nggak kendel gitu. Oh ya sudah, saya biarkan gitu. Di kelas pun ya seperti itu. Nah, suatu momen tertentu saya nanti mau ketemu sama anaknya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak seperti itu? Saya juga heran ibunya yang melahirkan, kenapa dia izin sampai 3 hari? Apa mungkin satu tidak ada yang merawat dia, maksudnya bapaknya kerja, ibunya juga repot, akhirnya dia tidak. Nah, yang kedua saya ingin tanya, kenapa kok terlambat tidak mau berangkat? Padahal kan kita juga punya anak di kelas 2 itu yang hampir setiap hari itu kan berangkat juga terlambat, anaknya juga fan-fan aja kan, dia lucu. Ya, fan-fan aja anaknya gitu, malah senyum-senyum lah itu kan. Terus itu di posisinya harus gimana Pak Anas? Posisi kita sebagai guru harus gimana kalau menghadapi murid satu itu? Posisinya itu yang paling baik manajer. Karena dari situ nanti kita benar-benar bisa tahu apa penyebab pastinya gitu begitu. Jadi kan sudah pernah tanya-tanya ke anak itu atau orang tuanya? Mau tanya, kebetulan sakit lagi anaknya. Jadi setiap mau ketemu dia sakit, kebetulannya gitu. Jadi nggak ada momen yang bisa ngobrol sama anaknya. Ya. Tapi masih sekolah di sini kan? Masih sekolah di sini. Jadi, suatu saat nanti coba diwawancarai, tapi mewawancarainya sambil apa namanya? Santai, tidak membuat posisi anak tersebut benar-benar bersalah. Karena memang benar, maksudnya tadi Pak Dera menyampaikan mental anak ini beda-beda. Karena saya terlambat, sak menit wis bingung, wis gagap, intinya wis malas menjadi bad mood dan sebagainya. Ada yang 15 menit itu masih biasa saja. Ada yang 15 menit itu malah guyu ya nyapa menit. Macam-macam. Dunia penuh lagi. Keanekaragaman lagi. Coba suatu saat nanti Bu Nita bisa panjenengan bisa memposisikan sebagai pemantau atau manajer
situ coba benar-benar dilakukan, nanti apa yang terjadi. Gitu ya Bu Nita? Ya. Ya. Ya namanya kita guru sebisa mungkin melayani apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak kita. Ada lagi? Tambah satu lagi Pak. Iya. Dulu tuh waktu saya SD itu punya teman. Dia itu terlambat berangkat sekolah karena di rumah dimarahi sama ayahnya. Sampai di rumah nangis-nangis dan akhirnya dia memang benar ganggu banget ketika gurunya juga nggak peka. Jadi anak ini sudah nangis terus tambahin selain guru. Jadi memang benar ketika memang kita itu ketika mulai terlambat kita tidak bisa menjudge anak itu karena hal yang tidak baik misalnya. Bisa saja di rumah dia dimarahi orang tuanya karena mungkin hal sepele. Mungkin saja bisa tapi seperti Pak Witi karena ketinggalan anak waktu seperti itu. Nah itu mas. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih pengalamannya. Kita bagi lagi ya memang itu tadi mengapa kita harus memposisikan sebagai manajer ya, salah satunya supaya anak itu nanti potensinya tetap bisa berkembang. Jadi ketika wis dimarahi wong tua nih, bisa dimarahi guru nih, konco-koncone bully di sana, itu nanti kan kasihan banget. Dan dari mental itu memang berpengaruh terhadap potensi yang bisa berkembang. Ketika mentalnya down, maaf mungkin potensinya nanti juga tidak bisa berkembang secara maksimal kayak gitu. Nah, beberapa kali saya menjumpai di kelas itu ya dibully sama temannya, salah satunya itu juga membuat mental anak itu down dan akhirnya ya lambat, maksudnya potensinya berkembang secara lambat. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke selanjutnya. Ini lagi. Posisi kalau seorang guru mungkin ini sulit kita laksanakan. Artinya kalau kita datang ke sekolah itu posisi kita posisi netral. Posisi netral maksudnya gini, posisi nol, tidak terbawa waktu ada entah itu permasalahan di rumah, di jalan ataupun permasalahan dengan yang lain. Kalau kita posisi sudah netral, artinya semuanya akan bisa menjadi manajer. Kalau posisinya netral, ya tetap tidak akan bisa terlaksana. Ya, betul sekali. Karena kita orang itu punya kebutuhan masing-masing. Maksudnya kebutuhan emosional, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kenyamanan. Nah, ketika kita tidak nyaman ya salah satu kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi, ya akhirnya nanti berpengaruh ke hal yang lain. Contoh tadi Pak Wiki menyampaikan kita terbawa emosi dari jalan karena mau main kelab, mau nyebrang, orang ngamati kayak gitu. Masalah itu sulit sih saya. Tantangannya tadi. Terus yang sekolah di Senin Ya betul, sampai di sekolah ya akhirnya bisa membawa dampak yang negatif bagi yang ada di sekitar. Itu betul sekali. Jadi memang kita harus bisa mengontrol diri kita ya sesuai lah, maksudnya sesuai profesionalan kita. Tapi kembali lagi ke naluri manusia memang kadang terbawa emosional yang tidak bisa terprediksi seperti yang disampaikan Bu Anis tadi. Nah, kuncinya kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita memposisikan diri. Itu ya Pak Diki. Jadi teman-teman itu enggak salah. Hanya kita mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan hati kita. Koncone iki jane pengen nyetel lagu. Lah iki kok dhewe iki krasa lagu sing ngono kuwi lho. Itu juga berpengaruh. Lapar itu juga pengaruh. Ya, ini Tidak bisa Saya sering Pak, itu ada saya punya teman Pak. Dia tuh kalau lapar itu sudah nggak mood gitu Pak. Jadi temannya kenapa? ya, itulah keanekaragaman yang Hewani. Posisi di kita waktu L itu. Oke, cukup nanti lebih lanjut akan saya
Silakan di lain kesempatan untuk posisi kontrol ini. Sebenarnya ada tabelnya kapan-kapan. Terus, nah ini yang manajer tadi. Mengapa kok paling baik itu ada keterangannya di situ. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku siswa. Kemudian juga mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi siswa ini benar-benar dibimbing oleh guru sebagai manajer itu dari apa yang mereka lakukan itu salah, mereka paham atas kesalahannya. Setelah salah lagi, apa sih nanti solusinya? Dia menemukan sendiri. Oh Pak, nek ngono, aku besok tak produk gasik bang ini. Nah itu berarti mereka sudah bisa menemukan posisi kesadaran dirinya, solusi sendiri. Kemudian itu mengacu juga pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, dia sadar diri, nanti unsur-unsur nyawa positif yang ada di dirinya itu nanti mengalir dengan baik. Jadi orang penuh tekanan diri kerja atau sekolah itu ya anak-anak guys enjoy, dia bisa maksimalkan potensinya. Ya kemarin salah dia sadar, memperbaiki menjadi baik, lalu lebih baik lagi, lalu lebih baik lagi. Nah itu yang bagaimana manajer ini berpengaruh gitu. Lanjut. Nah ini yang sudah kita buat bersama ibu kepala sekolah. Kalau keyakinan sekolah, kalau yang di kelas ya bapak ibu guru kelas sudah membuat dengan anak-anak ketika awal masuk kelas. Di situ peran guru itu mewujudkan keyakinan bersama di sekolah melalui diskusi sehingga terbentuk kesepakatan. Jadi jika kemarin membuat keyakinan itu ada beberapa nilai banyak sekali. Nah kita itu mau fokus ke nilai apa? Dari latar belakang anak yang seperti itu. Mungkin Bumun kemarin di kelas 4. Nah saya tanya-tanya ke Bumun misal atau ke orang tuanya, iya sih anak-anak ini tahun kemarin belum bisa kerjasama Pak. Berarti saya mengambil satu nilai kolaborasi atau kerja sama. Nah dari kerjasama ini nanti saya diskusi sama anak-anak ketika membuat keyakinan kelas. Anak-anak silakan nulis nanti tentang supaya kita itu bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Nanti dari keyakinan yang ditulis anak-anak itu kita pilih satu atau berapa yang itu kita sepakati kayak gitu. Jadi dari nilai-nilai yang muncul nanti anak-anak diminta untuk membuat keyakinan. Kalau biasanya kan kita langsung ya, anak-anak silakan tulis apapun, monggo pokoknya kalian yakini di sekolah ini, di kelas ini ditulis nanti kita sepakati kayak gitu biasanya kan. Nah itu kemarin ada beberapa titik nilai yang memang di situ sudah sesuai dengan apa yang ada di dunia pendidikan ini. Nanti kawan-kawan saya beritahu nilainya apa saja. Jadi ketika nanti kita membuat keyakinan kelas itu sudah ada pedomannya, bukan hanya keyakinan kelas yang berasal dari egoisme diri masing-masing seperti itu. Itu keyakinan kelas. Nah keyakinan sekolah nanti Pak Pidi yang bisa menjelaskan. Sedikit pertanyaan. Oke, untuk keyakinan kelas saya tertarik sekali. Keyakinan dengan kesepakatan sama waras. Keyakinan dengan kesepakatan. Kalau keyakinan itu sesuatu yang diyakini. Kalau kesepakatan itu sesuatu yang banyak yang disepakati. Berarti ini keyakinan sama kesepakatan sama atau beda dulu? Keyakinan dan kesepakatan. Keyakinan akhirnya memunculkan suatu kesepakatan. Iya betul. Nah, itu. terus ini pertanyaan saya, biasanya kan kesepakatan itu mungkin menjadi acuan yang kita pakai di kelas itu gitu. Betul. Nah, acuan itu biasanya ada beberapa atau salah satu mungkin yang melenceng dari kesepakatan itu. Nah, gimana untuk mengatasinya? Jadi, tadi kan keyakinan ya, Iya. kan muncul Betul. dari bermacam-macam. Betul. Terus sudah menjadi satu kesepakatan. Betul ya. Gitu. Nah, Terus jika ada siswa yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu,
apa gimana? Ya mungkin ini waktu saya mengajar di SMK memang tiap sebelum berolahraga kita buat kesepakatan bersama, artinya untuk mendisiplinkan anak itu pokoknya on time. Satu misal olahraga jam 7 sudah berada di lapangan. Kalau belum berada di lapangan terlambat berapa menit itu ada biasanya itu saya tawarkan ke anak-anak sudah menjawab diri melakukan push up. Tergantung kelasnya berapa menit. Kalau 1 menit berarti push up 1 kali, 5 menit berarti 5 kali. Bahkan itu pun saya juga pernah dihukum sama anak, artinya saya juga melanggar kesepakatan itu. Saya juga melakukan kesepakatan yang telah dilaksanakan. Nah, sekarang untuk kalau di anak SD kan kalau membuat kesepakatan, kalau anak itu melanggar kesepakatan, terus apakah boleh diadakan sanksi? Sedangkan sekarang kan tidak boleh mengadakan sanksi. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Nah, cara mengatasinya benar yang disampaikan Pak Widi, kalau kesepakatan atau keyakinan kelas ini tidak ada sanksi, karena ini berawal dari kesadaran diri yang menginginkan sesuatu yang akhirnya disepakati. Pengen kelas ke resik, setuju semuanya? Setuju kan? Resik. Ini kan maksudnya berawal dari mereka, keinginan mereka. Kalau mereka mengingkari, berarti kan mereka juga mengingkari keyakinannya. Nah, ini nanti akan ada penanganannya, namanya menggunakan segitiga restitusi. Jadi memang untuk keyakinan tidak boleh ada hukuman seperti itu. Nanti akan saya jelaskan ketika sampai segitiga restitusi, bagaimana cara kita untuk menangani anak-anak yang salah satunya melanggar keyakinan kelas. Nanti ada menstabilkan identitas, kemudian juga klarifikasi masalahnya apa, dan yang ketiga nanti menuju ke kembalikan ke keyakinan yang mereka bangun di awal ketika sebelum belajar seperti itu. Berarti malah pendekatan seperti tadi ya, pendekatan tidak dipanggil secara pribadi, artinya waktu lomba santai kita pendekatan Iya, betul Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Tentang keyakinan? Kuliah mau tanya. Gak jadi. Iya, belum. Oke. Oh, tak kira saya mau tanya satu Mas. Jadi ngayam. Oh, dimatikan ya? Oh, sorry. Iya. Oke, ini tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, tentang keyakinan kelas, intinya itu keyakinan semua warga di kelas yang menjadi kesepakatan. Nah, ada yang melanggar kesepakatan termasuk gurunya, itu nanti ya. Kalau dulu kan kita sekolah ya, nah, nanti yang melakukan restitusi kepala sekolah. Tapi kalau kita di kelas ya, yang melakukan restitusi bisa kita, bisa kepala sekolah atau guru yang lain yang tahu kesepakatan kelas di situ. Gitu. Lanjut. Nah, ini akhirnya kita sampai ke segitiga restitusi. Depannya apa Pak Widi? Segitiga pro. Saya tidak menyebutkan itu. Lanjut. Ini nanti ada hubungannya dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada gambaran tentang menstabilkan identitas? Belum ada ini. Intinya gini, dari anak yang salah, anak ini orang bersalah. Maksudnya gini, mereka tidak langsung kode karena merasa bersalah, dan juga aman dari lingkungannya, sehingga tidak timbul bully. Jadi identitasnya tetap stabil. Ada gambaran? Ada ya? Iya. Gitu. Iya. Orang langsung iya salah. Jadi maksudnya iya dong. Nah, itu kan anak-anak yang lain tahu. Akhirnya kan identitasnya nanti bisa terguncing dan tidak stabil karena bulian dari teman-teman. Oh, mosok terang ratus misalnya dan sebagainya. Itu kan itu akhirnya tidak stabil. Jadi lebih ke bagaimana anak ini tetap menjadi anak yang salah, ini sukses.
kesalahannya ini bukan menjadi perolok-olokan bagi temannya, sehingga identitasnya tetap stabil. Kalau kita kan lintar, lintar, kenapa lintar? Nah itu kalau kita tidak apa-apa karena memang naluri kita kadang seperti itu. Temannya pun apalagi, namanya anak seperti itu. Nah itu bagaimana kita menstabilkan identitas supaya anak ini tetap aman, aman dari bulian, aman dari intinya besok pagi sudah tidak bisa melakukan salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah ini lebih ke kita mendesak pertanyaan, tetapi pertanyaan ini jangan sampai memunculkan mereka merasa bersalah. Jadi guru dewi ini takut ini ngopo sih mau kayak gitu, pengen golek kesalahan ini apa? Ini pertanyaannya dengan pertanyaan yang tidak merasa anak itu menjadi bersalah. Contoh ya kayak tadi Bu Tafi ya Bu Tafi tadi di kelas 3 si nulis sama Syahir. Zahir. Nah itu kejejekan lalu gelut. Tapi panggil saya terus si nulis saya bawa keluar. Sini kita bersihkan, bantuin saya membersihkan. Membantuin saya itu membersihkan kipas sini, duduk sini. Jadi pelajaran kaparis. Nah maksudnya ada apa nih? Maksudnya anak ini orang langsung dipanggil kayak gitu loh. Maksudnya ini kita handle dulu mengenakan apa proses? Menyamankan posisi anak dulu, stabil dulu, baru kita cari tahu kesalahannya. Oh Mas Nuris, tadi duduk di sampingnya siapa? Oh duduk di sampingnya Sahir Pak. Oh terus baru kita tanya tadi terjadi apa. Nah setelah itu setelah dia nyaman kan bisa cerita, kemudian baru kita tahu apa yang menjadi persoalan sebenarnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi saya belum sempat menanyakan keyakinan kelas yang ada di kelas 3 karena terburu-buru untuk pasang kipas sama lintar tadi. Terus untuk menanyakan keyakinan ini kita lebih ke menyadarkan anak. Mas Nuris dulu pas awal pembelajaran kan sudah terbentuk keyakinan, masih ingat apa tidak keyakinannya tentang apa? Dari Mas Nuris yang lakukan tadi kan ada bulian, nah, apakah boleh membuli itu sesuai dengan kesepakatan kelas? Nah kayak itu lebih ke menanyakan keyakinan yang sudah terbangun dari anak-anak tadi. Itu tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu ada yang ingin menyanggah atau menanyakan sesuatu dari segitiga restitusi ini? Cukup? Kita meremet ya? Iya. Maksudnya memang sulit, tetapi gini, setiap teori yang muncul itu ada suatu pengalaman yang terjadi, dan setiap teori itu pasti punya tujuan tertentu sesuai dengan keadaan tertentu. Menurut ini benar, tetapi bisa jadi di lapangan kita menemukan hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang teori ini temukan. Jadi kita boleh menggunakan sesuai dengan yang keadaan sebenarnya. Kalau menurut saya gitu. Jadi monggo ini ada seperti ini, kalau bisa kita terapkan sesuai dengan keadaan lebih baik. Tetapi ketika tidak sesuai, kita butuh teori yang lain, tidak apa-apa, asal itu masih ada niatan baik untuk suatu kebaikan atau kebenaran kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sudah itu tentang disiplin positif atau budaya positif, dan ini kaitan materi. Jadi di pembelajaran pertama modul 1 itu saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau itu juga sudah pernah tahu filosofi Ki Hajar Dewantara ini, guru itu seperti petani yang merawat tanaman sehingga tanaman itu bisa tumbuh sesuai dengan
potensinya. Tidak bisa padi menjadi jagung, jagung menjadi kedelai, kedelai menjadi tempe. Itu harus melalui proses. Nah, itu yang dimaksudkan kita itu hanya mengantarkan tumbuh kembang anak supaya tetap selamat dan maksimal kayak gitu. Lebihnya karena masih ada Sang Pencipta ya kita serahkan ke Sang Pencipta. Terus itu yang pertama, terus yang kedua, nah ini peran dan nilai guru penggerak. Jadi ada berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Ini kemarin harus ada di setiap guru, bukan hanya guru penggerak, karena kita mau tidak mau berdampingan dengan rekan kerja kita, berdampingan dengan kepala sekolah, berdampingan dengan anak-anak. Jadi ini diharapkan bisa ada di dalam diri kita masing-masing. Terus yang ketiga, ini budaya positif tadi nih. Kemarin visi misi masih ingat ketika saya di kantor? Masih nih. Nah itu salah satu kaitan juga mengapa kita harus mereview visi, karena antara tahun yang sekarang dengan tahun yang dahulu itu pasti ada perbedaan. Jadi kemarin salah satu gambaran untuk bagaimana kita bermimpi, yang mimpi itu nantinya bisa kita wujudkan bersama-sama. Terus ini tidak usah refleksi pemahaman saya secara pribadi. Kemudian ini juga sama. Tidak usah. Ya, sudah. Itu tentang budaya positif. Sampai di sini dari Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Ada? Kalau tidak ada masih ada satu slide lagi. Ada? Tidak ada saja ya. Kalau tidak ada, satu ini kemarin yang sudah saya lakukan untuk tadi Pak Widi yang segitiga restitusi ya. Saya dilihat saja. Itu pengertiannya. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Orang gizi itu loh, mesti bukan anak yang mentalnya jatuh, tetapi tetap dengan karakter yang kuat. Bukan menembus kesalahan, tetapi lebih ke tawaran atau bukan kesalahan, dan juga fokus pada solusi yang dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya seperti itu. Dan menemukan motivasi intrinsik untuk sadar dan tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi ya, tahapannya ada 3 tadi ya. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Ini sebenarnya saya mendapatkan tugas, tapi karena ada masalah ya langsung saya eksekusi di situ. Jadi si Bima sama si Alvan itu saling bully, akhirnya berkelahi. Masih ingat? Mundur sama mundur, terus akhirnya saya lari itu langsung videonya tak taruh, sisa langsung di tugas, sisa menyelesaikan. Ini videonya. Kita masukkan ke ruangan pojok yang kelas 4 masih banyak berserakan itu, saya masukkan. Tapi ini sudah ketakutan dulu karena di awalnya teman-temannya sudah pada mengerumuni. Ini ekspresi saya kurang santai harusnya.
tukang tidur itu mata. Jadi juga kan porsi itu. Saya kalau ada masalah keamanan lebih ke seperti ini. Jadi saya melakukan wawancara, kayak wawancara, tapi nanti di situ saya kaitkan dengan nilai-nilai positif. Mas olahraga ya, Bu ya. Mas Ima, Mas Bel semua aku matam. Nanti kalau kelasnya sama kan tak jawab. Ya, ini Gak apa-apa. Itu yang tadi intinya Alvan sama Bima kemarin saling bully yang akhirnya timbul perkelahian. Nah dari situ sudah terlanjur dikerumuni temannya, kemudian si Bima saya Alvan dulu deh sebenarnya yang saya tarik Alvan dulu ke kelas yang kosong itu. Terus baru Alvan berusaha saya tenangkan walaupun gagal. Orang deh. Terus baru itu setelah Alvan sudah agak mendingan karena beberapa kali saya menangani Alvan ya memang seperti itu. Terus saya kembali ke Bima, gantian Bima yang saya ajak masuk ke dalam kelas. Dan pagi harinya biasa memang tadi anak-anak itu memang kadang berkelahi gitu, maksudnya setelah itu nanti rukun lagi. Nah itu yang uniknya anak itu di situ. Jadi tidak sampai ke hati, lali ya mas. Itu terus si Abian, kalau ini saya buat skenario kemarin si Abian ini sering terlambat ke sekolah. Jadi di situ juga saya memposisikan Arbian ini, dia sering terlambat. Arbian, di sini karena ada sesuatu yang saya sampaikan. Apakah itu saya tahu itu belum ya. Mas Arbian, jadi kemarin saya mendapatkan Ini terlalu panjang. Intinya sama, setiap masalah yang ada di anak-anak, intinya kita berusaha untuk tadi menstabilkan identitasnya, kemudian klarifikasi kesalahannya, dan yang ketiga saya kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Jadi di akhir itu Mas Ardian kemarin pas awal kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, di situ salah satunya apa yang berkaitan dengan kehadiran kayak itu. Nah, dia menjawab harus itu Pak disiplin waktu. Nah, kayak gitu terus kita kaitkan dengan nilai-nilai positif sehingga nanti dia itu bisa sadar diri bahwa terlambat itu sudah menyalahi kesepakatan kelas. Tapi kita munculkan motivasi intrinsik dari si pelanggar tadi sehingga nanti bisa lebih lama atau lebih kekal kesadarannya. Daripada kita marahi, kita paksa, nanti sadar ketika kita ada, dengan yang lain belum tentu sadar. Nah itu mengapa kok disiplin positif atau budaya disiplin positif ini penting, karena ya salah satunya itu ini dia agak bingung karena bingung mau menyampaikan apa. Tapi kemarin saya tanya setelah restitusi itu dia gimana perasaannya setelah kemarin kita berbincang-bincang. Senang Pak, lah kenapa senang? Bilang nggak dimarahi apa kayak gitu jawabannya. Jadi dia juga sama.
Dia memang saya skenario, saya setting untuk restitusi, tapi terkait perasaannya saya nggak setting, maksudnya dia merasa senang. Sama ini tidak dimarahi Pak Guru. Tidak dimarahi Pak Guru. Baik. Nah, kemudian setelah kemarin saya dan Mas Sabdian selesai seperti itu, apa yang mulai muncul dari Mas Sabdian? Nah, dia mulai sadar untuk bangun lebih pagi, sholat subuh, Terima kasih Mas Sabdian. dan pagi supaya tidak turun. Nah, intinya seperti itu kurang lebih. Subuh. Subuh. Apa nih? Iya. Sudah Bapak Ibu, itu tadi singkat dari penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan. Satu memang kasusnya asli, real, fakta. Yang satu lagi memang saya skenario untuk membuat penerapan restitusi. Dari yang saya tampilkan tadi, apakah dari Bapak Ibu akan ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan? Kami persilahkan. Monggo. Kalau ada katanya tanya satu-satu saja Pak. Dari kakak PLP3. Monggo, ini yang calon guru. Bisa tanya nggak Bapak? Ditanya aja Pak, anak satu-satu. Pak, kalau menangani pembimbing yang Pembimbingnya apaan kok? gimana Pak Sigit, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Baik. Dari kelas 6 Ada. Mbak Sekar? Nggak ada. Bilang kan, kamu bingung kan enggak? Ya. Kalau tidak ada, ngayam sudah nunggu ya? Burung pesen ya. Ya, kalau tidak ada gini Bapak Ibu, ini tadi sedikit ilmu yang saya dapatkan. Sekali lagi, kalau merasa panjenengan nanti kok bisa diterapkan, bisa diterapkan. Kalau ingin bertanya-tanya gitu, nanti saya insya Allah selalu standby untuk panjenengan semua. Dan mungkin Gubernur juga sudah pernah guru penggerak, jadi beliau sedikit lebih tahu bagaimana untuk penerapan ini. Dan nanti monggo bisa diterapkan. Tapi kalaupun tidak, saya tadi sudah bilang setiap teori itu punya tujuan yang baik dan penerapannya antara keadaan yang satu dan keadaan yang lain pasti beda. Makanya untuk itu kita saling menghargai teori yang ada, menghargai orang yang membuat teori yang ada, sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang benar-benar bisa memposisikan diri sebagai manajer tadi. Tidak gampang menyalahkan, tidak gampang merendahkan orang lain, tapi bagaimana kita saling bersama-sama menghargai, menghormati untuk menuju ke sebuah kebaikan yang abadi. Itu dari saya secara pribadi. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Setelah ini marilah kita makan bersama, foto bersama, kemudian makan bersama yang akan dipandu oleh Pak Widi. Untuk mengakhiri pertemuan di siang hari ini, marilah kita berdoa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi.